saya dengan Felix dari lingkungan 9 Bernadette 2. Nah, proses pengolahan sampah itu semua diawali dari pemilahan sampah dari dapur. Kebetulan saya sudah melakukan proses pemilahan sampah di dapur itu dengan sampah kering dan sampah non-organik, misalnya non-organik dan organik. Nah, ini sampah kering, plastik-plastik, sisa makanan, kardus ini, bekas susu, itu dipisah untuk menjadi sampah kering. Ini sampah-sampah yang organik saya sudah pisahkan juga. Ini kayaknya masih masuk tisu-tisu nih, nanti kita ambil tisunya karena tisu tidak bisa terurai. Setelah sampah terpilah, kita akan sampah organik ini yang tidak bernilai kita akan jadikan kompos. Ini adalah alat pengomposan sederhana yang bisa dibikin di rumah masing-masing dari botol galon mineral. Dan ini hanya tambahan untuk mempercepat proses fermentasi, proses pengomposan lebih cepat. Nah, kita mulai proses pengomposan sisa dapur. Yang kita lakukan, ambil kompos yang lama untuk di layer pertama. Saver. Jadi ini yang bisa mempercepat, ada bakteri-bakteri yang bisa mempercepat proses fermentasi dari makanan. Nah, untuk sampah-sampah berikutnya, sebaiknya ini kan lapis pertama kompos, lapis kedua sisa makanan. Untuk next ada sisa makanan lagi, diharapkan ini kita taruh lagi untuk kompos di lapis berikutnya, baru lapis sisa makanan lagi. So, inilah cara sederhana yang bisa dilakukan proses pengomposan sisa makanan atau sisa dapur di rumah. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Damianus Purwandoko, saya dari lingkungan Laurentius. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mempraktekkan apa yang telah kami lakukan selama ini. Jadi, dalam kesempatan ini kita akan melakukan praktek pembuatan ekoenzim, ya, dengan bahan dasar nanti adalah buah-buahan dan ditambah dengan nanti gula. Pertama-tama saya perkenalkan dulu mengenai peralatan yang digunakan. Jadi nanti kita menggunakan gunting ya untuk memotong material. Ada ini pengukur air untuk mengukur nanti takaran airnya, dan ini corong ya nanti untuk masukkan ke wadah ya. Terus ini ada timbangan ya, timbangannya kecil ya, itu untuk menimbang kerapatannya. Jadi langkah pertama ya, kita siapkan materialnya. Dalam hal ini saya siapkan nanas dan jeruk ya. Jadi kalau misalkan karena kita menggunakan wadah yang mulutnya kecil ya, corong kecil seperti ini ya. Jadi ini benar-benar harus kita sesuaikan ukurannya. Jadi kita potong-potong dulu aja ya, supaya nanti lebih mudah untuk masuk seperti itu ya. Jadi kita sudah potong-potong ini pakai gunting. Sudah selesai. Terus kita timbang. Jadi kita timbang ya. Kita timbang seperti ini aja, kita timbang. Ya. Nah, gula itu sudah kita larutkan dalam satu bagian. Jadi nanti air yang kita pakai hanya 9 bagian aja. Untuk pemakaian kemasannya ini ya, kita gunakan kemasan yang benar-benar kedap ya. Dan ini sudah kita bersihkan. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan pakai seperti ini, model seperti ini ya. Kita menggunakan selang-selang bekas, kita tutup ya. Nanti kita masukkan ya. Karena di sini tidak ada, jadi karena proses anaerob jadi tidak ada udara yang masuk, kita harus masuk ke sini ya, supaya vakum ya seperti itu. Atau kalau yang simple juga pakai seperti ini, karena nanti udara yang dihasilkan itu akan menekan ini dan tidak meletus seperti itu. Selanjutnya kita mulai langkah untuk memasukkan ya, proses seperti itu hingga nanti kita selesai. 1 liter, 2 liter. Ini tadi saya sampaikan 3 bagian atau 3 kilo. Jadi ini adalah 2 kilo, ini 1 kilo ya. Kita masukkan semua.
Ya, semua sudah kita masukkan, udah habis. Nah, langkah terakhir adalah kita tutup. Ini kita pakai gunakan airlock. Nanti dari sini akan keluar gas ya, proses degradasi dari buah-buahan ini akan keluar gas. Nah, gasnya ini akan keluar lewat sini, rilis keluar udara. Kita tunggu ya, setelah ini kita kasih label, kita tunggu sampai 30 hari ya. Proses akhir akan kira-kira seperti ini ya, setelah 3 bulan lebih ya. Kalau ini malah ini kita lebih hampir setahun ini ya. Ini kira-kira proses seperti ini, dan baunya seperti bau tape ya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih atas kesempatannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam. Amin.